Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya pengasuh majelis Ta'lim Syekh Abu Syamsuddin, yaitu Al-Hajj Muhammad Fauzi, hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan Allah mencatat kita semuanya min ahli khair. Mudah-mudahan baik insyaallah. Yu'amiluna muamalat ahli khair, dan Allah akan perlakukan kepada kita kepada ahlul khair dengan memberikan ampunan dan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Seorang yang bernama Al-Imam Shibli radhiyallahu anhu, beliau telah belajar dari ratusan guru, dan beliau telah mengumpulkan 4.000 hadis dengan sanad langsung kepada Nabi. Tapi beliau mengatakan, dari semua itu hadis, aku pilih satu hadis untuk menjadi pedoman hidupku. Li'anni ra'aitu fihi khalasi wa najati. Karena aku melihat bahwa solusi dan selamatku ada di dalam hadis ini. Hadis ini sangat penting untuk kita ingat. Satu hadis, tapi itu betul-betul meliputi kita menjadi orang yang insya Allah diridhai oleh Allah dunia sampai akhirat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata dalam hadisnya, ada 4 hal. Beliau menyatakan, utruk lidunyaka biqadri mugamika fiha. Carilah untuk dunia kamu, i'mal lidunyaka biqadri mugamika fiha. Bekerjalah untuk urusan duniamu menurut tinggal hidupnya kamu di atas dunia. Kira-kira berapa tahun lagi sampai mati? Silahkan Anda bekerja mencari untuk kebutuhan hidup selama di atas dunia ini. Kalau dibuat rata-rata, manusia itu antara 60 sampai 70 tahun hidup di atas dunia ini. Sharabu ummati ma baina 60 ila 70. Musim panen umatku, artinya kematian umatku antara 60 sampai 70. Kalau 70 itu bukan hidup, perawatan hidup. Lah sekarang kita ukur umurnya kita, yang 50 tinggal berapa tahun lagi? Yang 60 tinggal berapa tahun lagi? Yang 70 ya udah. Jangan urusan dunia lagi, karena ente sudah mau masuk kuburan lagi. Kata Nabi, carilah dunia, berbuatlah untuk dunia kamu menurut ukuran hidupnya kamu di atas dunia. Kalau sudah kecukupan, duitnya sudah miliaran, mau cari apa lagi? Kadang-kadang puluhan miliar, mau cari apa lagi? Cukup. Kenapa? Kamu mungkin lebih daripada kehidupan dunia kamu, umur dunia kamu.
Ini yang pertama. Yang kedua, wa'mal li akhiratika biqadri bagaika fiha. Berbuatlah untuk akhirat kamu dengan ukuran kekalnya kamu di akhirat. Saudara, Anda menuju akhirat itu perlu waktu yang panjang. Orang pergi haji, tinggal di sana cuma berapa hari sih? Tapi untuk sangunya pergi haji, kadang-kadang nabung sampai 10 tahun baru berangkat pergi haji. Padahal untuk keperluan beberapa hari. Kenapa khawatir ada di Mekah nanti dia terlantar? Khawatir kalau ada di negeri orang nanti dia dalam keadaan tidak diperhatikan, dalam keadaan susah, ditabung sekiranya cukup sanggup bekalnya untuk melaksanakan haji sampai pulang. Sampai ke akhirat ini berapa tahun ada di sana? Nggak khawatir terlantar di mahsyar, nggak khawatir nanti tersiksa ada di kubur, nggak khawatir nanti akhirnya disiksa di neraka. Sangunya udah berapa? Selama balik sampai umur sekian berapa kali hatam Quran? Berapa banyak sholat sunnah yang kita laksanakan? Jangan-jangan dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Jangan-jangan ghaflahnya lebih banyak daripada zikirnya. Jangan-jangan maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. I'mal li akhiratika. Berbuatlah untuk akhirat kamu dengan seukuran kekalnya kamu di akhirat. Dunia ambil seperlunya untuk kehidupan kamu di dunia. Akhirat kamu kekal. Yang banyak berbuat untuk ada di sana. Yang ketiga, wa'mal lillah biqadri hajataka ilaih. Berbuatlah kamu untuk Tuhanmu Allah dengan ukuran perlunya kamu kepada Allah, butuhnya kamu kepada Allah. Siapa yang nggak pernah butuh sama Allah? Saya tanya, jantung kamu bergerak sekarang, apakah kamu yang menggerakkan? Kamu tidur tetap bergerak. Darah yang mengalir tubuh kamu, apakah kamu pernah memasukkan satu tetes pun di situ? Allah. Jantung kamu berfungsi, ginjal kamu berfungsi, paru-paru berfungsi, Allah. Kamu menghirup udara milik siapa? Allah. Kamu hidup di atas bumi siapa? Allah. Kamu makan rezekinya siapa? Allah. Kamu minum airnya siapa? Allah. Kamu dinaungi oleh langitnya siapa? Allah. Kamu disinari oleh matahari dan bulannya siapa? Allah, 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 Allah. Semuanya Allah. Berbuatlah untuk Allah menurut perlunya kamu untuk Allah. Kapan kita nggak perlu sama Allah? Artinya jangan pernah berhenti untuk amal lillah, berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasbir 'alan wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Silahkan kamu berbuat untuk nerakanya kamu menurut ukuran kuatnya kamu disiksa neraka. Wama asbarakum 'alan nar. Seberapa nanti kekuatan kamu yang merasa hebat, yang merasa pangkat, yang merasa penguasa, yang merasa kuat, yang merasa itu, seberapa kemampuan kamu untuk menahan siksa neraka? Coba nanti yang rokok, dihisap rokoknya, kemudian apinya masukkan ke mata, gimana rasanya? Api kecil, kita nggak mampu, saudara. Jarum masukkan ke telinga, wakif gunung api yang ada di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wakif siksa kubur, wakif siksa zabaniyah nantinya. Karena itu kita harus paham bahwa ilmu itu adalah yang membuat kamu zuhud daripada dunia, i'mal di dunia ka biqadri bagaika fiha, mengambil dunia seperlunya
Dua, semangat untuk akhirat dengan memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah. Wa'mal li akhirat bighaddi bagaika fiha. Tiga, ikhlas dalam amal dan tidak ada henti-hentinya beramal lillah. Wa'mal lillahi bighadri hajatika ilaih. Empat, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena melindungi diri kita dari neraka. Wa'mal linarika bighadri sadrika alaiha. Itulah ilmu. Itu ilmu yang membuat kamu takut daripada siksa murka Allah nanti di neraka, yang membuat kamu diridhoi Allah sampai masuk ke surga, yang membuat kamu zuhud daripada dunia, yang membuat kamu tidak pernah kenyang dan puas dengan amal soleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ilmu. Ilmu itu bukan pinter ceramah kemudian dikasih amplop. Ilmu itu bukan tampil untuk supaya diangkat dan menjadi orang yang terhormat dalam pemerintahan. Ilmu itu bukan hanya syair-syair yang digunakan untuk mencari hati dan perhatian manusia, tapi ilmu yang tadi itu, Pak, itu ilmu. Karena itu kalau orang nggak punya ilmu ini, itu disebut jahil. Wal jahalatu hum mardal qulub. Orang nggak punya ilmu ini disebut orang yang jahil. Orang yang jahil model demikian ini hatinya sakit, saudara. Wal ulama, ulama itu adalah atibba, mereka dokter-dokternya orang yang punya sakit batin, sakit hati. Kalau mata Anda sakit, ada dokter spesialis mata. Kalau badan Anda sakit, datang ke dokter, diperiksa, dikasih obat. Maka insya Allah ada harapan sembuh. Kalau hati sakit, datang ke siapa? Datang kepada ulama. Nasihatnya ulama itu obat. Itu adalah obat. Tinggal sampean tadi itu mengkonsumsi obat, insya Allah akan sehat. Nasihatnya ulama, bimbingannya ulama diamalkan, maka insya Allah akan sehat. Pergi ke dokter orang yang sakit badannya, dikasih obat tapi gak diminum, ditaruh ada di kantong aja, bisa sembuh? Secara akal gak bisa sembuh. Pergi ke ulama dinasihati tapi tidak diamalkan, bisa sembuh? Penyakit hatinya gak bisa sembuh. Karena itu ilmu yang kamu dapat dari ulama diamalkan, karena itu adalah obat untuk menyembuhkan penyakit dari penyakit hati. Nah, untuk orang yang alim di dalam menghadapi mardal qulub, orang yang sakit hatinya, maka dia tidak serta-merta akan mengobati orang sakit. Karena al-alim itu ada yang disebut al-alim al-agil, al-alim al-kamil, ada al-alimun naqis. Al-alimul kalim al-agil la yudawi kulla marid, walakin yudawi kulla man yarju gabulal ilaj fihi. Orang yang alim yang sempurna itu tidak asal ngobati, tapi dilihat ini kalau diobati bisa berhasil apa enggak. Sama dengan dokter. Kalau ada misalnya orang tua datang ke dokter, dokter obati saya supaya kembali muda. Kira-kira dokternya ngobati apa enggak?
Nggak mungkin bisa kembali muda. Ya jangan digubris orang yang demikian ini. Ada seorang laki-laki datang ke dokter, obati saya supaya jadi perempuan. Kira-kira bisa? Nggak bisa. Begitu juga ada beberapa orang datang kepada ulama. Sebenarnya dia bukan untuk tanya agama, untuk diamalkan, tapi untuk ngetes, untuk debat, untuk itu nggak perlu dijawab. Utrukhu wa maradih. Tinggalkan orang yang demikian dengan penyakit hatinya. Kenapa? Ini la yurjaminhu qabulun nasihah. Ini tidak bisa diharapkan dia akan menerima daripada nasihatnya. Kamu sama dengan pasien yang tidak mungkin akan bisa diobati sama dokter. Gak usah. Nah, karena itu orang yang alim ini juga harus ngelihat yang diobati ini gimana ini. Kadang-kadang jawab soal, kadang-kadang jawab daripada menjawab pertanyaan sebagian orang itu dengan sukut, dengan diam. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba-hamba pilihan Allah itu, dia tadi itu sifatnya kalau berjalan di atas bumi nggak pernah sombong, tapi dengan tawadhu. Kalau ada orang yang jahil yang berbicara, nggak diladeni semuanya. Kalau jahil dia mustarsyid, dia tadi itu minta dibimbing dan dari hati dia akan nurut, maka itu yang perlu dijawab. Tapi ketika dengan orang yang ingin debat, ketika dengan orang yang tidak mau menerima yang hak, maka qalu salama, nggak mau meladeni inti. Yang penting anak ngomong bagus, yang penting anak berbuat baik, selamat, mencari keselamatan. Itulah al-alim al-akil. Kalau al-alim al-kamil, al-alimun nagis la yuhsinud dawa, la yuhsinul mu'alajah. Dia tidak bisa mengobati asal dia komentar. Debat ini, ngikuti itu, ngikuti ini, rame sana, rame sini, percuma itu. Itu adalah alim najis. Kenapa? Membuang-buang energi, membuang-buang umur, gak ada faedahnya ngeladeni orang yang bodoh, orang yang gak bisa diobati. Sia-sia, tadyi'ul umur, tadyi'ul ilm. Nah, menyanyiakan ilmu, menyanyiakan umur. Kalau sudah ketemu al-alimul kamil dengan at-talibul kamil, murid yang bagus ketemu dengan guru yang bagus, wah akan jadi nanti ilmu yang betul-betul menjadi nurun min anwarin nabi, cahaya daripada cahaya Rasulullah SAW. Itulah yang disebut al-ilmun nafi'. Hadirin sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam membuat majlis ilmu jangan asal mengajarkan ilmu tapi diukur dengan kefahaman orang yang belajar. Ma haddatha ahadun qauman lam tablughu uquluhum illa kana alaihim fitnah. Tidak ada seorang berbicara dengan satu kaum yang tidak akalnya sampai masih dalam pembahasan itu, kecuali akan jadi fitnah, bukan jadi hikmah. Kadang-kadang kita ini ngasih sesuatu amalan yang masyaqqah kepada murid, suruh melakukan ini, lakukan itu, padahal kadang-kadang wudunya aja masih belum tahu syaratnya dan rukun-rukunnya. Kadang-kadang murid tadi itu disuruh dengan perkara-perkara yang bukan wajib, ma'atarkil wajib, perkara-perkara yang belum wajib, padahal dia harus meninggalkan yang wajib. Itu juga tidak benar, saudara. Ada seorang yang baru sholat. Orang ini baru sholat, masuk masjid, sholat isya.
Kebetulan yang jadi imam orang yang senang surat panjang, yang dibawa surat Al-Baqarah panjang. Ini baru sholat nih, pertama sholat nih. Surat Al-Baqarah itu surat sapi betina. Al-Baqarah artinya sapi betina. Sampai salam berjam-jam dia. Kemudian dia tanya, imam subuh baca surat apa? Nanti insya Allah akan baca surat Al-Fil. Apa surat Al-Fil? Surat gajah. Yang bayangkan sapi betina segini panjangnya. Kalau gajah lebih panjang, lebih lama berarti. Kata dia, ini awal sholatku, akhir sholatku, kata dia. Kenapa? Inilah. Ini adalah al-alim an-nagis. Dia bukan membuat orang itu akhirnya rajin sholat, tobat sholat jadinya. Nggak benar nih. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah. Itu sahabat Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini orangnya khusyuk dalam sholat. Panjang. Ada protes. Sahabat Mu'ad, jangan panjang-panjang dong. Loh, panjang apa saya ini? Panjang dalam sholat. Termasuk sifatnya orang yang munafik adalah berat kalau melakukan sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, panggil sama Nabi. Orang itu sampai dibilang, kamu munafik berarti kalau gini. Kamu seperti orang munafik kalau begitu, nggak mau sholat panjang. Akhirnya orang ini lapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, masa saya munafik ya Rasulullah? Saya cuma menuntut jangan panjang-panjang. Orang kan masih ada urusan, ada di rumahnya. Panggil Mu'ad. Marah Rasulullah sama Mu'ad. Afattan anta ya Mu'ad, afattan anta ya Mu'ad. Kamu buat fitnah agama wahai Mu'ad. Ini orang-orang nanti akhirnya memboikot masjid gara-gara kamu wahai Mu'ad. Kalau sholat sama orang, baca surat-surat yang jangan terlalu panjang. Sabbihisma rabbikal a'la wadduha dan lain-lainnya. Kalau ente sholat sendiri panjang nggak apa-apa. Tapi kalau dia dengan orang seukuran orang tadi itu, begitu juga majelis, jangan panjang-panjang seukuran orang tadi itu. Ini sampai ngantuk, bangun tidur lagi, belum selesai majelisnya kadang-kadang. Jangan panjang-panjang, dikit aja tapi mantap. Kemudian yang penting untuk kita ketahui ada di sini bahwa dalam mencari guru, carilah guru yang mengajarkan 5 hal. La tajlisu inda kulli alimin, bal ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kamu tadi itu asal hadir ke majelisnya orang yang punya ilmu, ustaz aja bahasa sekarang. Kecuali ustaz tadi itu ngajarkan kamu keluar daripada 5 sifat tercela untuk memiliki 5 sifat terpuji. Jangan asal hadir majelis orang yang alim, nanti akhirnya keliru, nanti alirannya nanti keliru, pemahamannya nanti. Carilah orang yang alim yang mengajarkan, meninggalkan sifat tercela, kemudian untuk kita bisa memiliki sifat 5 terpuji. Pertama, yad'ukum min syakkin ila yaqin, mengeluarkan daripada segala yang meragukan kebenaran agama untuk bisa memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran agama. Gambarannya, alhamdulillah kita jadi ahli sunnah wal jamaah. Jangan kamu dengarkan pengajian atau hadir pengajian orang yang mengajarkan bukan ahli sunnah wal jamaah, akhirnya ragu dengan kebenaran. Carilah ustaz yang mengajarkan kamu keluar daripada segala sifat keraguan terhadap kebenaran agama, menjadi orang yang semakin yakin atas kebenaran agama.
Karena di akhir zaman ini banyak orang yang ceramah Pak, tapi bukan mengajarkan iman, mengajarkan syak fiddin, mengajarkan ragu terhadap kebenaran agama. Bahaya itu semuanya. Yang kedua, min kibrin ila tawadhu'in. Cari ustadz yang bisa mengajarkan kamu meninggalkan sifat sombong menjadi orang yang bisa tawadhu. Awas, hati-hati. Paling rendahnya sifat kibir, antara nafsaka khairan min ghairik. Kamu menganggap diri kamu lebih baik daripada orang lain. Awas, itu bahaya, itu penyakit. Kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang masih ada tersisa dalam hatinya seberat debu daripada penyakit sombong. Berarti surga itu adalah tempatnya orang yang tawadhu. Tilka darul akhirah naj'alha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itu surga aku ciptakan, kata Allah, untuk orang-orang yang tidak ambisi kedudukan di atas dunia dan melakukan fasad, kerusakan di atas dunia dengan maksiat dan kekufuran di atas dunia. Ngajari tawadhu, jangan ustadz yang ngajari kamu sombong. Yang ketiga, cari ustadz yang ngajarkan minar raghbati ila zuhdi, cinta dunia untuk menjadi orang zuhud daripada dunia. Ustadz yang ngajarkan kita zuhud, saudara, ingin dicintai oleh Allah, caranya zuhud daripada dunia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Ingin dicintai oleh manusia, caranya zuhud daripada miliknya manusia. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Jangan kamu ganggu hartanya manusia. Jangan dikit-dikit minta sumbangan, kasutnya juga proposal. Gak disenangi sama orang itu. Orang itu senang dikasih, bukan diminta. Terus gimana kalau kita perlu? Jam 2 malam ajukan proposal sama Rabbul Alamin, gak akan kecewa ente. Semenjak kamu berharap daripada manusia, kamu menjadi fakir indan nas. Tapi kalau kamu tidak butuh dengan manusia, kamu jadi fuqara ilallah. Kalau jadi fuqara ilallah, berarti kamu akan menjadi orang yang terhormat di sisi Allah, di sisi manusia. Jangan berharap dari manusia ini. Kalau ente dikasihani sama manusia, kamu menjadi orang lemah. Seakan kasihan menjadi orang lemah, orang terhina. Tapi kalau kamu dikasihani sama Allah, kamu menjadi orang terhormat. Kamu menjadi orang terhormat. Cari alim, ustadz yang ajarkan kamu tadi itu ninggalkan cinta dunia, menjadi orang yang zuhud daripada dunia. Oh, berarti nggak boleh punya duit? Bukan, zuhud itu nggak cinta dunia. Laisa zuhdu an la tamlika dunya, walakinna zuhda an la tamlikakat dunya. Bukanlah zuhud itu kamu nggak punya dunia, tapi zuhud itu kamu nggak dikuasai sama dunia. Yang keempat, apa tadi itu? Minasyaki ilal yaqin, wa minal kibri ila tawadhu, wa minal raghbati ila zuhdi, wa minar riya ilal ikhlas. Cari orang alim yang ngajari kamu untuk keluar daripada penyakit riya, tasannu, melakukan ibadah tapi untuk kepentingan pujian manusia, diakui manusia, menjadi orang yang ikhlas karena Allah. Saudara, kalau Anda mengirimkan SMS, dikirimkan SMS ke nomor yang keliru, nomornya Kiai Ahmad tapi keliru pada Habib Taufik, kira-kira SMS-nya itu sampai ke Kiai Ahmad atau Habib Taufik? Habib Taufik, keliru kok nomornya. Begitu juga kamu sholat isinya
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi alamatnya ingin dipuji manusia. Sampai kepada Allah atau kepada manusia? Manusia, nggak sampai sama Allah. Keliru alamat sampean itu. Walaupun isinya untuk Allah, tapi alamatnya keliru. Karena itu ibadah itu bisa diterima kalau wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Yang keempat, minal adawati ilan nasiha. Yang kelima, minal adawati nasiha, cari ustadz yang ngajarkan kamu keluar daripada sifat bermusuhan menjadi orang yang saling perhatian. Isalul khair ilal ghair. Nasihat itu bukan nasihat begini, tapi apa? Melakukan kebaikan kepada sesama muslim. Bimbing orang bisa kerja, mengobati orang yang sakit sampai sembuh, itu termasuk bagian nasihat. Nggak usah bermusuhan sama muslim, sesama muslim nggak usah bermusuhan, tapi jadilah orang yang saling tanasuh, saling perhatian satu sama lain. Kalau sudah semua dai itu modelnya begini, semua santri itu modelnya begitu, insya Allah ilmu ini akan menjadi penyelamat, saudara. Insya Allah ilmu ini akan menjadi penyelamat. Karena itu majlis seperti ini, ayo kita ajak anak-anak kita untuk hadir, ya. Ini diibaratkan seperti bintang-bintang. Langit itu ada bintang, tujuannya apa? Jaga langit supaya kalau ada setan mau menembus terbakar dengan bintang tadi itu. Majelis di Madura ini untuk terlindung daripada setan harus ada majelis-majelis. Semakin banyak majelis, semakin banyak bintang ada di Madura ini. Kalau langit nggak ada bintang, maka bisa ditembus oleh setan nantinya. Madura kalau nggak ada majelis-majelis, nggak ramai majelis-majelis, maka akan bisa ditembus oleh syaitan nantinya. Ini ibarat kembang-kembang. Majlis taklim, majlis maulid, ini semuanya ibarat kembang. Yang sering hinggap ada di kembang itu biasanya tawon, lebah. Karena sering pindah dari kembang ke kembang, akhirnya lebah tadi itu mengeluarkan madu yang bermanfaat. Begitulah juga sampean hadir majlis taklim, hadir maulid, hadir burdah, hadir yang baik-baik, sholat jamaah, sholat Jumat, sampean insya Allah jadi tawon, jadi lebah. Akhirnya akan mengeluarkan madu yang segar, madu yang bisa jadi obat. Akhlak akan baik, sama keluarga akan baik, sama tetangga akan baik, begitu. Adapun tempat-tempat nasihat itu seperti sampah, seperti luka borok. Yang sering hinggap di sampah dan borok adalah lalat. Karena itu kalau ada di tempat maksiat hadir, orkesan hadir, pasar malam hadir, ini jadi lalat nantinya. Menyebarkan penyakit ada di mana-mana. Karena itu kepingin tahu orang baik, kalau dia senang di majlis yang baik dan cinta kepada orang baik. Kepingin tahu orang yang tidak baik, kalau dia hadir di majlis yang tidak baik dan cinta kepada orang tidak baik. Mudah-mudahan kita termasuk min ahlil khair, cinta kepada majlis-majlis yang baik dan cinta dengan orang-orang baik, insyaallah. Dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menjadikan kita zuhud daripada dunia, cinta kepada akhirat, ilmu yang bisa menjadikan kita orang-orang yang ikhlas, tidak bersifat riya, ilmu yang bisa menjadikan kita orang yang tawadhu, tidak menjadi orang yang sombong, ilmu yang menjadikan kita saling cinta terhadap muslim, tidak ada permusuhan terhadap orang muslim. Dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana kita cinta kepada orang-orang baik dan menghadiri majlis baik, mudah-mudahan akhir umur kita dimatikan dalam keadaan baik, dan nanti di hari kiamat insyaallah dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al ulumana nafi'ah wa qulubana wa'iyah wa adanana sami'ah waj'al ulumana hujjatan lana la hujjatan 'alaina wa shahidan lana
لا شاهد علينا، وارزقنا العلم فيما جهلنا والعمل فيما علمنا والإخلاص في أعمالنا يا رب العالمين. اللهم افتح مخرجات قلوبنا، ملها بالأسرار والأنوار، اجعلنا من الأبرار الأخيار، قرة عين سيد المختار. اللهم اغفر الذنوب واستر العيوب وفرج الكروب وأصلح القلوب واقض كل الحاجة والمطلوب بجاه حبيب المحبوب. اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا رب العالمين. وفقنا للخير وادفع عنا كل شر نفوس وظاهر وضائر، اجعلنا من الخير وعاملنا معاملة الخير إنك الخير يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.